Wankawan TV1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih hadir tengah-tengah kita pada hari ini. Ada senior-senior saya nih dari alumni UI semua yang tergabung dalam UI Watch. Bangga banget nih. Beliau adalah angkatan dari 66, eksponen 66 ya. Iya, saya yang Kita ya, Bang. Pemirsa, hari ini tema yang kita bahas adalah masalah ombudsman dan KKP ya, mengenai pemagaran laut yang sepanjang 30 kilo lebih ya. Hari ini ada berita dibongkar ya kan. Kita sama-sama tahu pemirsa, kemarin juga saya udah kesana Bang, kita ada ke Banten rame, Iwat juga turun ya kan, dan beberapa organisasi lainnya, ormas juga lainnya turun, semua tokoh-tokoh nasional dan beberapa jenderal Bang, rame Bang di sana. Jadi itu luar biasa, begitu ini luar biasa gilanya Bang maksudnya ya kan, dipagar ini laut seluas 30,6 km Bang ya. Nah, hari ini saya dapat berita dari medsos, ombudsman dan KKP ini Bang memberi waktu 20 hari Bang untuk mencabut itu pagar-pagar itu. Dan barusan lagi sore saya lihat di medsos juga sudah diblokir ya, disegel Bang, sudah disegel. Ya. Iya. Nah, satu hal saya mau bertanya sama Abang di sini. Abang sebagai senior, Abang bergelut dalam dunia politik sudah malang melintang. Abang juga eksponen dari 66, alumni UI. Bagaimana pendapat Abang di sini? Ya, Aguan menantang di sini nih Bang. Ya kan? Ya. Menurut Abang bagaimana? Silakan Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Aguan ini yang saya kenal dari semenjak tahun 74 yang berkantor di Jalan Gunung Sari di dekat AIP, seorang penyelundup elektronik. Penyelundup elektronik yang berasal dari Sumatera Selatan, Palembang. Gitu ya. Itu tertulis di kantornya itu Yayasan Kobame. Saya datanglah situ. Apa arti Kobame? Komando Baret Merah. Itulah makanya sok jago memanfaatkan. Ada foto saya waktu resepsi pernikahan anak seorang jenderal. Saya bersama-sama sama dia. Salah satunya dia orang turunan Cina yang di kami orang pribumi. Sangat dekat, nggak perlu saya sebutkan namanya. Dan pantas dari dia bela Aguan. Jadi disitulah kelihain kepiawaian Aguan ini manuver tentang bisnisnya. Kalau yang satu ada Kina Padang yang bernama bukan Kina Padang, penyelundup juga namanya Lo Kenseng. Si Kenseng Raja Tekstil penyelundup. Kenseng lah itu benar ya. Nah, tahun 74 itu akhirnya ditangkap dia. Akhirnya si Kenseng ini hilang. Ini dua yang jagoan tahun 74 itu. Termasuk Aguan ya salah satunya ya. Aguan dan Antoni Salim memang dari bapaknya yang nama Sudono Salim itu Muslim ya, Muslim. yang masalah merampok tanah juga dengan kekuasaan Orde Baru, yaitu pembebasan tanah Pondok Indah Metropolitan Kencana. Oh. Yang dulu kebun karet di sana. Itulah yang bernama sekarang. Berapa tuh Bang? Tahun 70-an. 70-an. 72 sudah marak di situ. Pembebasan perampokan tanah-tanah penduduk di sana. Yang dulunya menurut informasi tahun 74-72 itu saya dengar untuk direncanakan untuk perumahan orang asing. Nah, jadi daerah elit. Elit ya. Ya, Yang untuk kedutaan diplomat di sana. Ternyata berubah menjadi komersil. Itulah yang saya dengar dan saya lihat tahun 72 sewaktu saya liburan dari Belanda ke Indonesia ini.
Dan salah satu teman saya juga di situ salah satu direktur di perusahaan Metropolitan Bencana itu. Itulah karena dia dekat, sangat dekat dengan Soeharto pada saat itu, semua fasilitas dapat diterima oleh Lim Silio. Mengapa? Saya masuk untuk pindah ke Indonesia ini tahun 74. Mulailah saya kasakusuk coba ikut di proyek. Dua yang saya datangin, satu PU, satu PLN. Lalu hubungannya dengan PIK 2? Ya dengar nih dulu. Dominasi Cina ini ceritanya nih. Ceritanya, ya. Pemerintah kita memang cenderung. Pak Asrul, di perusahaan Pak Asrul ada Cinanya nggak? Saya bilang nggak ada. Terus siapa aja? Ya saya bekerja sama teman saya orang Indonesia semua asli pribumi. Wah susah. Bisa ke Cina bang ya? Hah? Jenis Cina bang. Tapi tampang abang kayak Cina. Enggak. Itulah maka saya sakit hati sama Cina sama pejabat ini. Masuk saya ke PLN, Pak Asrul, ada Cinanya nih enggak perusahaannya? Enggak ada Pak. PLN ini namanya Po Listrik Negara. Siapa si Po itu Pak? Po Ciguan. Dari mana tuh Pak? Saudaranya siapa namanya Menteri Keuangan sudah meninggal orang Katolik itu, orang Malang? Radius. Hah? Radius Prawiro. Bukan. Radius Prawiro tahu saya. Itu yang pendek-pendek hitam dia meninggal, profesor. Yang Pak No dulu yang membuka bank ini banyak sehingga berjamurlah bank di Republik ini. Sumarlin. Sumarlin ya. Sumarlin. Bos kau kan kepada ekonomi orang perbankan. Keluarlah sampai sama malu di Belanda dengan dia. Jadi Sumarlin ya. Banyaknya bank. Ada Bang Mimun lah, ada Bang Dul lah, katanya segala macam. Hebat. Ya ada Bang Asrul lah, katanya. Ada teman-teman di Belanda juga tanya, masa gila juga di Indonesia sekarang banyak kali bank. Itulah yang memberi itu pemerintah. Masuk saya lagi ke Priuk tahun 74, nggak bisa lupa saya sejarah. Saya mengalami, saya bekerja kedua anak jenderal, satu menantu jenderal, satu anak jenderal. Berurusan di Priuk menyandarkan kapal dia charter kapal ngangkut semen dari Padang ke Priuk ini, dia distributor semen. Taulah kapal semen dari Bangkok, dari Manila, banyak pembangunan saat itu di Jakarta ini. Semen dari Padang susah masuknya karena dimonopoli kapal-kapal orang Cina ini. Dari Bangkok semen Jaya, semen Filipina semen Jaya, kalau dari Bangkok semen Sijam kalau nggak salah saya. Gimana Pak, bisa sandar nggak Pak? Ini dari Mari Pak. Masuk ke sana, nggak ada dusir, 3 kali saya dusir. Tapi dengan gigihan saya diterima ke 4 kali saya nggak mau. Masuk juga diterima. Pak, mohon maaf. Kalau saya salah Pak, tolong ditunjukin. Kenapa Pak? Bapak usir-usir aja saya Pak. Saya, kalau benar saya nggak takut. Ada apa Pak? Nggak boleh saya masuk. Katanya Bapak asistennya Pak Habibie ini. Singanya Tanjung Priok. Ada apa kau? Ustaz siapa ini? Saya ceritain. Oh, jadi nggak ada Cina itu? Nggak ada. Kenapa Pak? Pak Harto punya Cina. Siapa Cina ya Pak? Bukan. Sudono Salim. Oh, yang namanya kami panggil Om Lim. Lim Sulyong. Satu lagi siapa Pak? Bapak yang tadi 2. Bob Hasan. Siapa tuh Bob Hasan Pak? Nama Cina Te Kian Sing. Nggak bisa lupa itu sejarah. Tahun 74 itu umur saya, dia 29. Kalau Bob Totopoli emang kenal? Oh itu udah lama kenal saya waktu dia bawa artis ke Medan. Nah, lanjut Bang, lanjut. Ya, terus saya bilang, oh. Agon gimana nih Bang? Jadi itulah, ini bangsa kita. Saya teringat dosen saya yang namanya tahun 68, yang namanya Ibu Valarin Kirchhoff almarhum.
mantan hakim agung, Profesor Walarini. Ngajar antropologi bang ya. Ngajar antropologi. Apa yang dia bilang itu sama persis yang sekolah saya di Belanda, dosen saya menyatakan. Dia benar. Indonesia itu udah membudaya. Apa budayanya? Haji mumpung. Apa itu haji mumpung, Bu? Saya bilang, kesempatan. Gak ada dua kali sekali kesempatan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran pribadi kita. Bukan kemakmuran rakyat ya. Bukan rakyat. Nah, itulah makanya bangsa ini dijajah 350 tahun di Jawa ya, khusus Jawa, yang lain semua berontak lawan. Orang Jawa ini kan baik-baik. Mengalah ya. Ngalah, sabar. Yang dinamis, yang berontak itu juga melawan orang Sumatera, Aceh, Batak, taulah Simbolon, Nainggolan, Padang, Ahmad Hussein, Dalam Jambe, itu yang berani. Kalau orang Padang lain lagi, dulu sama rendah, tegak sama tinggi, nggak ada raja sama kami di sini. Nah, itu karena sudah ada sultan-sultan, raja-raja. Jadi orang Jawa ini dia paternalistik. Apa itu paternalistik? Dia menghormati orang tua-tua. Nah, apa kata pemuka-pemuka tinggi, semua tinggi. Nah, disitulah Belanda bisa memecah belah. Termasuklah Amangkurat I, Kerajaan Mataram. Berapa yang dibunuh? Nggak tahu kan? Iya, iya. Mana kita hitung bang? Iya, saya kan cerita tuh. Kita belajar kepada sejarah. Oh, ngapain yang lama sejarah? Sejarah itu yang perlu kita. Makanya jangan lupa kata Bung Karno apa? Jas merah. Itu dia. Itu perlu. Kita berpolitik atau ikut tahu juga harus sejarah. Jadi tahu kita mengukurnya. Oh. Oleh karena itu ini budaya bangsa kita di tanah Haji Jawa. mumpung ya. Haji mumpung. Sampai Bang, Aguan tadi sekarang Haji abang mumpung. bilang politik. Ya. Hari ini masih percaya dengan partai politik? Saya nggak percaya. Saya orang politik, partai politik. Tahun 83, seorang Golkar pernah di parlemen saya di DKI. Saya yang paling anti korupsi. Nah, Tahun 97. Siapa Asrul Harun di DKI itu? Nggak ada. Wagub pun saya sentil di situ 100 miliar, mana duitnya? Pokok itu pun saya tantang dulu itu. Nah, maka saya waktu jadi gubernur, saya berlawan sama Pokok. Jokowi inilah saya dukung. Waduh. Saya dukung waktu jadi dia gubernur. kan pengkhianat bangsa bang. Tidak, kenapa? Karena Pokok juga saya tahu. Dari Golkar pindah ke Demokrat. Sudah jadi gubernur, pindah ke Demokrat. Yang besar ini ada Golkar. Aku dulu kan Golkar di situ. 83. Jadi di situ aku masuk ke. Aku bikin program, si Pokok nggak mau bayar, pakai nggak ada duit nanti bayarlah, kalau pakai uang baru dulu. Oke, selesai pengabdian masyarakat, uang nggak dibayar, ya udah makan sama Pokok, pulang. Aku kau tipu juga, pulang. Udah, disitulah aku Pokok. Dengar masih Pokok, kalau dengar ya ini. Terus abang gimana bisa dukung Jokowi? Terus sekarang abang bisa membenci Jokowi? Wah, aku ini kan punya indera keenam. Wah, punya six sense. Punya six sense. Pemirsa, Punya indera keenam. abang ditanya hebat benar nih. 80% penglihatan aku konsentrasi kejadian. Suatu waktu Jadi-jadian apa kejadian bang? ada yang jadi-jadian, jadi monyet, ada jadi iblis, ada jadi tukang rampok. Kenapa? Alasannya apa dukung Jokowi? Kenapa? Karena ini kan aku berantem sama Pokok, kawan aku semua Oh Pokok. itu dulu. Iya. Itu dulu, Bang. Jadi presiden dia bocah kuliah. 3 hari 3 malam aku ke Solo. Benar atau tidak? Tiap pagi aku jogging di Stadion Solo. Aku tinggal di Hotel Akbar Tanjung, istrinya di Rawea. Tanya masyarakat situ. Hati-hati, Pak Asrul, Jokowi ini nggak ada yang positif, negatif semua 80%, 20%. Saat itu Jokowi masih menjadi wali kota. Bukan jadi gubernur. Berarti udah jadi Gubernur, dia kan pas dari wali kota Iya. 2 kali kan.
masuk, terus hati-hati. Oh iya, dia masuk. Lihat aja nanti, kalau kami nggak percaya sama dia. Ya berarti kan negatif 80%. Sekian banyaknya orang. Tapi emang masih tetap mendukung Jokowi saat itu? Tidak. Oh, tidak. Aku mendukungnya Prabowo mati-matian. Enggak, tadi abang katakan abang mendukung Jokowi. Waktu jadi gubernur. Jadi gubernur, oke. Karena aku melawan sama pokok. Iya. Karena Tapi aku begitu jadi gubernur kan ada bagusnya nggak? Positifnya apa? itu semuanya apa yang dibilang Xiao itu betul. Curi juga, ngerampok juga. Terutama Transjakarta. Bus itu Iya. yang brengsek jadi rongsokan itu. Iya. Siapa suppliernya? Adik iparnya. Ahok yang menggoli. Ya tahulah korupsi itu. Nah, sudah tuh si Ahok tanah DKI dibeli lagi yang di Cengkareng. Tapi Sudah tuh abang rumah tahu sakit. kalau Jokowi ada keturunan Cina? Itu 2016 aku baru tahu. 2016. Iya, Setelah jadi presiden, anak Solo ya? dari jadi presiden tahun 2016. Anak Solo juga ada Cina. Ikut satu mobil aku dari Medan ke Jakarta ini. Di mobil. Dia cerita ke abang. Iya, ya anak buah. Junior aku lah anak pemuda Pancasila. Cina Solo juga. Itu orang maknya orang Cina itu Pak katanya. Maknya orang Cina katanya. Maknya Jokowi. Ya, Mak Jokowi. Bapaknya PKI. Nah. Di situ lah tahun 16 itu. 2016. Iya, 2016. Ini oleh karena itu, aku kan ingat juga orang Satpampres CPN-nya. Pampres. Ya, Pampres. Mas Pampres. Ya itu namanya Kapten Asim. Terus kau udah cerita tentang dari Sumatera sampai ke Jakarta tentang sifat budaya suku-suku. Tadi ku kasih lagi kau ini apa tuh Pak Asim? Tahun 75 itu. Supaya kau tahu hati-hati kau berurusan. Gak semuanya orang seperti itu. Tapi kenyataan aku alamin, wadapin, bisa kuatasin. Satu, orang Semarang. Kenapa orang Semarang, Pak? Gertak Semarang. Kalau kau digertak sama orang Semarang, habis kau. Diperasnya. Kedua, lenggang-lenggok orang Solo. Jangan percaya, halus, lembek. Makanya timbul lah kalau diinjak kaki. Mas, jangan diinjak dong kaki saya. Itu istilah lu. Kalau orang Sumatera, pantat nakok kaki aku injak juga. Itu spontanitas. Itu kata Kapten Asim, soal hati-hati. Jangan terperdaya lemah. Bang, pertanyaannya gini. Ini udah menyimpang jauh. Bukan aku bercerita ini, Iya. sejarah ini. Sejarah ini Ya. mengenai untuk Jokowi, abang mulai tidak percaya sama Jokowi kapan? Semenjak dia mau dicalonkan jadi presiden oleh Megawati. Inilah masalah yang biang keroknya istri Topik Kemas ini. Pak dengar sama dia, kalau dia sebagai seorang Islam sudah dilarang oleh suaminya melihat Jokowi ini, dia haus kekuasaan, kata TK. TK itu satu marga sama aku. Iya. Jadi datuknya aku ikut penitiannya dulu Sumatera Barat Batu Sangkar dulu itu. Aku diundang ikut jadi penitia juga. Jadi karena Mega ini mendukung Jokowi, dia lupa filsafat Jawa. Nah ini karena dia makanya di Islam itu nggak boleh perempuan itu jadi presiden. Maka Jokowi Ya, nggak boleh jadi. nggak boleh jadi imam. Kalau dia udah jadi presiden, orang ini udah nggak enteng sama perempuan. Dia yang paling hebat. Maka Topik Kemas itu underestimate dia. Kau apanya kau Mas? Aku udah bekas presiden. Gitulah ceritanya. Kesombongan. Sombong itu dimurkai oleh Tuhan. Dibenci orang. Jadi rusaknya negara ini. Terus ngapa filsafat Jawa ada? Bibit bebet bobot. Kan cari pemimpin, cari menantu, kan itu. Dan bertanggung jawab bibit bebet bobot. Terus dia dukunglah ini untuk menaikkan grade masa Peri. Karena orang di pinggiran Kali Bengawan Solo
yang diangkat, yang bisa jadi presiden, dia menciptakan Inéga ini. Membentuk opini, inilah masyarakat proletar namanya, orang bawah. Kan banyak wong cilik. Itu Grassroots ya. ya, di Minang juga begitu. Mega ini siapa? Minang tidak, hanya Bengkulu, Bengkulu campur lagi sama Indrapura. Bapak itu, ibunya orang Bengkulu, bapaknya Indrapura, kakeknya. Jadi bukan asli Minang. Jadi Minang sama Jawa itu banyak persamaannya. Makanya ada dua, mesti ingat, ngapa banyak persamaannya. Di Solo, di Jawa Tengah ada Merapi, di Sumatera Barat ada Gunung Merapi juga. Iya, betul. Nah, banyak persamaannya. Di apa tuh namanya? Di Jawa itu bobot bibit bebek, di Minang juga begitu. Siapa dia? Dari mana datangnya? Siapa turunannya? Mesti ada tiga. Bibit bobot bibit juga. Iya itulah. Karena buah itu jatuhnya Tidak jauh dari pohonnya. tidak jauh dari pohonnya. Itu harus waspada. Orang tua-tua udah bilang sama kita dulu. Kalau satu sebagai orang Minang, dibilang jangan nanti asal-asal aja. Maka timur nggak beradat. Jadi budaya yang tinggi di Indonesia ini, sehingga aku bisa terkesima tahun 80, apa ya? Tahun 62 aku ke Borobudur itu. Udah bagaimana mengangkat batu sebesar itu berdiri Borobudur. Disitulah maka banyaklah yang tertua itu di Jawa. Dan dulu ada budaya tuh. Patutlah sekolah militer di sini. Banyak kalau sekolah ke Jawa, sempat aku sekolah juga di Jogja SMA dulu. Ini tinggal pendek ya. Ya, Mengenai kelanjutan tadi masalah aguan, ya, Fit 2 ini kan yang memagar pasti perintahnya aguan, oh iyalah, ya kan? mana mau rugi dia? Jadi Ombudsman dan KPP itu memberi waktu 2 hari, Bang. 20 hari. 20 hari, maaf. 20 hari diberi waktu untuk membongkar pagar tersebut, Bang. Ya, Menurut pandangan Abang bagaimana? menurut pandang saya, Pelmi juga terlambat 20 hari. Kalau dia perintahkan 10 hari jalan. Apa yang nggak bisa masih aguan ini? Anak buahnya banyak, duit nggak berseri. Dia sendiri yang melambat-lambatkan. Apa? Supaya bisa bekerja. Rakyat-rakyat yang nganggur ini bongkar itu. Bambu-bambu yang ditarik 30 km itu. 10 hari bisa. Kalau aku jadi penguasa, apa yang nggak bisa? Guan, 1 minggu aku kasih sama kau ya. Kalau kita lambat denda kau sekian. Tegas. Kalau kita memerintah ini tegas. Nggak boleh ambivalen kita. Ya. Itu jadi si Meliala, siapa Meliala Sembiring ini, junior aku nih dulu ini Iya. di ilmu fisik, yang dulu namanya IPK. Jadi harus tegas. Memang Ombudsman bukan memberikan satu eksekusi keputusan, hanya dia memberikan pendapat. Keputusan DKP kelautan, Iya. KPP. Pelaksananya ke lautan. kelautan dan angkatan laut yang tegas. Iya. Kasar. Ini apa ini? Negara dalam negara ini ada apa? Ini izinnya dari mana? Tegas di Ini kan situ. terjadi setelah banyak demo, Bang. Sebelum di demo mah anteng-anteng aja. Kan ini dipasang udah lama juga itu. Masih Nama- Jokowi masih jadi presiden itu, Bang. Iya, namanya Haji Mumpung. Tapi Epeng demo. nama ngatur negarawan kalau ada malik. Ingat nggak kalau kau masih ingat? Epeng nama ngatur negarawan. Nang hadong epeng nama riba. Nang mana? Kalau abang bilang tadi negara dalam negara, ini gawat dong. Bang. Yalah, memang sudah gawat tapi tidak digawat-gawatkan. Sebenarnya udah gawat. Gawat dong Republik ini. Iya udah gawat dari dalam. Berdaulat dong. Hah? Berdaulat. Kedaulatan rakyat ini gimana? Yang namanya rakyat ini semua dikasih duit selesai. Sekarang terjadilah overload, muntah ini Pak, jenuh. Aku aja geram, mau aja aku mencekein orang-orang ini.
Tapi kemana lah umur aku udah 79. Iya, juga bawa tanah bang. Tidak bawa tanah. Geram aku. Ada aku kalau lihat anak-anak, orang tua-tua minta dagang. Aduh, kesian mau nangis. Tadi aja aku mau nangis lah orang tua-tua perempuan. Berdagang, beli. Nih, oh, saya punya beli ambil. Begitulah. Ada anak kecil aku habis keluar dari masjid tadi. Belum makan. Oh, belum makan. Kasihan mau nangis aku. Ini akibat maling korupsor di Republik ini. Udah 78 tahun kita merdeka. Bayangkanlah. Bang, aku Negara mau kita. tanya bang, ini sorenya aku tahu betul. Ya. Ini Aguan ini kok hebat kali kayaknya bang. Wah, kalau dia berduit apa boleh hebat? Semua bisa diatur. Tapi kan Jokowi bang memberikan proyek nasional strategis. Iyalah, karena Jokowi juga orang kismin. Orang kismin lah. Dasar Jokowi kan kismin. Orang Direktur miskin. bang, direktur anu. Udah jadi presiden. Tahu nggak otak di Republik ini? Orang dibilang naga-naga itu. Tahu Cacing nggak? bang, Hah? cacing. Bukan, otaknya Kita kita lanjut mesti ke sini tahu. Yang tinggal berkumpul. Itulah yang dibangga-banggakan LPP naik pesawat keliling Papua. Tahu nggak? Tahu kan? Wah, waktu Jokowi yang dibangga-banggakan itu. Oke. Siapa? Anak Mukhtar Yadi yang bernama James Riyadi yang bikin troublemaker di Amerika yang dia dilarang masuk campur politik sama si Clinton. Itulah otaknya Oke. yang di belakang layar. Terima kasih bang. Kita sudahi dulu. Waktunya sudah habis. Habis ini ada season kedua bang. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih bang. Ya, kita sejarah kita perlu. Ya, terima kasih, Mengapa Bang. orang menangis? Ini- Mengapa orang mencuri? Kan Senang. itu kita. Senang sekali pemirsa. Kita kedatangan tamu Iwat sangat senior, eksponen 66, Bang Asrul Harun. Begitu luar biasa pengalamannya. Cerita sejarah yang kita tidak tahu jadi tahu saat ini. Yalah. Beliau mengalami begitu banyak pengalaman dari tahun 70, bagaimana Aguan menerima beberapa proyek, berarti dari tahun 70-an ya. Tahun 74 itu bukan dia Ya. berkreat, dia punya inisiatif penyeludup Oke. elektronik dipasarkan di Jakarta. Berarti dari dulu sudah luar biasa juga Aguan. Oke pemirsa, kita ketemu lagi. Saya Vicky Balfas dari WeWatch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih. We- One Kawan TV 1.